Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat jempol dimanapun Anda berada, ketemu maneh di channel yang keren dan gagah ini, channel Jempol Indo. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jempol dimanapun Anda berada, untuk pembahasan kali ini kita mesti berhati-hati. Mudah-mudahan nanti tidak ada kata yang kepleset ya. Kalau pleset ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum kita melakukan pembahasan, karena kita sedang akan mencoba membahas sebuah materi tentang yang berkaitan dengan institusi Polri. Pertama, saya bersyukur terlebih dahulu dan berharap bahwa nanti Brigadir Joshua Huta Barat ini bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional, menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Karena berkat beliaulah, berkat Brigadir Joshua, maka kemudian sepertinya dan seolah-olah muncul kesadaran baru di institusi Polri yang semula di Tengara terjadi semacam apa ya, saya harus berhati-hati ini, apa kalimat yang tepat. Di Tengara sudah terjadi pembusukan di tubuh Polri itu, kini terkuak semuanya berkat Brigadir Joshua Huta Barat yang sudah menjadi martir dengan peristiwa perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan itu diantaranya Putri Chandrawati istrinya, kemudian anak buahnya Barada Eliezer, kemudian Ricky Rizal, RR ya, kemudian pembantunya Kuat Ma'ruf, dan sudah menyeret hampir 100 personil Polri yang terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangan terhadap penyidikan. Ini luar biasa, sebuah apa ya, peristiwa yang membuat kita harus berenung dan mengerutkan dahi. Dan tentu kita nggak inginkan ini terjadi sebetulnya. Namun demikian, saya sendiri pribadi bersyukur, dan pada awal pembukaan video ini saya berharap kepada negara dan pemerintah untuk mengangkat Brigadir Joshua menjadi pahlawan nasional, karena berkat beliaulah kemudian hari ini terjadi semacam seolah-olah kesadaran diri dari Polri yang katanya kepingin menjalankan prinsip presisi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara. Sahabat jempol, nah sekarang dari pusat, dari Mabes Polri hingga ke Polres, tingkat Polres, semua sepertinya berkesadaran dan menghimbau kepada semua masyarakat, kalau terjadi namanya pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polri, segera laporkan, gitu ya. Itu ingin menunjukkan bahwa, ingin mengekspresikan diri bahwa Polri sedang memiliki kesadaran baru untuk berbenah diri. Ini sungguh luar biasa dan patut diapresiasi. Namun demikian masih ada yang namanya kekhawatiran bagi kita bersama. Benarkah ini sebuah kesadaran baru? Jangan cuma lip service saja, hanya di bibir saja. Begitu masyarakat melaporkan, nah ini kan tetap harus berhati-hati. Kenapa? Karena bukan tidak menutup kemungkinan kemudian hanya sekedar lip service dan lagi-lagi mengorbankan pelapor menjadi tersangka. Ini kan harus berhati-hati, apakah ini benar-benar serius ini kesadaran baru dari polisi atau bukan, atau hanya sekedar abal-abal ingin membangun pencitraan saja. Saya sendiri dan pribadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ini benar-benar sebuah kesadaran sehingga ke depan Polri yang kita cintai bersama ini menjadi lebih baik lagi kinerjanya. Tentu kita semua sadar bahwa kita butuh polisi, seperti kata Pak Mahfud MD, lebih baik kita hidup 60 tahun dengan polisi yang buruk daripada hidup sehari tanpa polisi. Itu katanya Pak Mahfud MD, mengibaratkan dan mengisyaratkan bahwa kita sebenarnya tetap membutuhkan polisi dalam kondisi dan keadaan apapun, dan sejelek apapun polisi itu, karena tetap kita akan butuhkan untuk mengawal proses hukum, peradilan, Kamtibmas ya, ketertiban masyarakat, dan mengawal situasi ini agar menjadi lebih baik. Itu tentu saja kita harapkan semua.
Sahabat Jempol, kemarin lalu saya mendapatkan banyak chattingan, atau tidak banyak sih, beberapa ya, dari beberapa tokoh di Kabupaten Jember terkait dengan adanya dugaan lah, menurut saya ya, dugaan yang penyimpangan yang dilakukan oleh oknum. Sekali lagi oknum itu kan tidak semua polisi seperti itu, ada juga polisi yang masih baik, kan? Yang tidak baik itu jangan lantas gebyah uyah podo asine mengeneralisasi seolah-olah semua polisi buruk. Tidak, semua masih ada dan kita yakini bahwa masih ada polisi yang baik. Saya kira seperti itu. Oleh karenanya kita berharap bahwa yang baik-baik ini bisa dan mampu mengawal institusi Polri yang kita cintai bersama. Kembali lagi, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi melalui chattingan WhatsApp grup bahwa di Kabupaten Jember ada 2 oknum polisi berinisial SH dan AB kalau nggak salah yang terlibat dalam dugaan tindak pidana penggunaan obat terlarang. Itu ya, kita garis bawahi supaya berhati-hati banget, supaya nanti nggak keliru, nggak kepleset. Atas dugaan itu kemudian tokoh itu meminta kita untuk menulis tentang adanya kabar itu. Tentu saja saya sebetulnya bukan penulis yang baik dan pemberani, dan saya harus berhati-hati, dan sampai hari ini saya belum menulis kecuali membuat video ini. Kenapa saya harus buat video ini? Karena mungkin dengan video ini lebih bisa dinarasikan, dan kemudian menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan kepenulisan. Karena apa? Karena dalam setiap kata itu selalu mengandung kesalahan. Untuk itu saya berhati-hati. Karenanya sampai hari ini tidak menulis. Tetapi bukan hanya saya, ternyata juga banyak penulis-penulis di Kabupaten Jember yang juga tidak berani menulis, mungkin dengan pertimbangan yang serupa dengan saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam benak dan jiwa mereka, tetapi yang pasti bahwa saya sendiri tidak memiliki keberanian untuk menulis fakta yang sudah, atau apalah informasi itu ya, kalau kita belum bicara fakta, tapi informasi yang disampaikan oleh tokoh itu. Tetapi ada beberapa teman yang sudah menulis seperti ini, itu kira-kira today ya, media online ini, ngopi bareng.id ya, ngopi bareng.id, dan nggak tahu ini siapa penulisnya ini, yang menulis bahwa Kasat Reskoba Polres Jember AKP Sugeng Irianto mengatakan 2 anggota Polres Jember yang bermasalah itu sedang menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan sesuai arahan Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo. 2 oknum tersebut dipastikan akan ditindak tegas, kata Pak Kasat Res Narkoba Kabupaten Jember AKP Sugeng Irianto. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng ini benar-benar bisa ditindaklanjuti, karena memang ini masalah trust, Pak. Ini masalah trust, ketidakpercayaan publik yang semakin menguat. Kenapa? Karena mungkin mereka publik, dan termasuk publik ya, oleh aku ngarani api lah, polisi ku api. Omongan ini harus saya sampaikan supaya saya tidak terjebak oleh undang-undang ITE, kan gitu ya. Kalau menurut saya polisi itu baik, dan baik sekali, hanya sedikit saja yang jelek. Jadi dari 400.000 ya anggota kepolisian di seluruh Indonesia, mungkin yang jelek cuma 3.000 orang, jadi 0,0 sekian lah. Jadi ya, itu, dan kelakuan oknum sesuatu yang masih mungkin dan sangat mungkin untuk bisa diperbaiki ke depan. Oleh karenanya kita berharap bahwa ini benar-benar serius dan diseriusi, ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan sebagaimana hukum yang berlaku, dan tidak perlu ada dendam lah, Pak ya. Entah ini laporan dari siapa, dari masyarakat, atau laporan dari teman-teman polisi sendiri, atau yang mereka berkeinginan untuk agar polisi ke depan menjadi lebih baik. Itu saya kira jangan nanti ini diurusi kemudian disanksi oleh kepolisian tapi masih ada dendam, kemudian dicari-cari kesalahannya dan sebagainya. Saya kira mari kita tulus bersama. Jadi saya sarankan dalam kesempatan kali ini, yang pertama yang harus dilakukan oleh Polri adalah kembali kepada
dirinya sendiri, internalisasi, introspeksi diri ke dalam terlebih dahulu Pak, sebelum kemudian mencari pencitraan-pencitraan. Jadi jangan nanti ada asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan yang kemudian belakangan seperti yang dilakukan oleh Pak Kapolres Jember ya, Pak Kapolres Jember, AKBP Heri Purnomo, yang membuat pamflet-pamflet di media-media online yang juga tersebar di beberapa media WhatsApp group. Kalau ada oknum polisi yang bersalah, laporkan. Tapi publik masih ada yang menganggap itu miring. Kenapa? Percaya dan tidak percaya Pak. Nanti dilaporkan ke jenengan, yang pelaporannya dicatat malah jadi sasaran tersangka, kan berbahaya Pak. Gitu. Jadi ini juga perlu keberhati-hatian, termasuk hari ini saya ngomong seperti ini juga berhati-hati. Karena apa? Nanti ada yang kepleset kata-kata, dan kata-kata itu bisa dianggap sebagai pelanggaran ya, terjeratlah saya undang-undang ITE. Tapi saya mendukung Pak, itu ya. Kalau itu memang terbangun dari kesadaran dan hati yang paling dalam, tentu kita semua mendukung upaya perbaikan yang dilakukan oleh Polri itu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini saya ulang kembali, kami berharap dan saya pribadi berharap mudah-mudahan negara bersedia menjadikan Brigadir Joshua Huta Barat sebagai pahlawan nasional. Itu saja sementara pembahasan yang belepotan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami makna dan maksudnya. Kalau tidak dengan pikiran, mudah-mudahan dengan hati yang paling dalam. Kalaupun ada salah, itu dari saya. Tetapi kalau ada yang benar, tentu dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan, segera ingatkan saya supaya segera saya lakukan perbaikan, kan gitu ya, supaya gak kena undang-undang itu ya gue. Tapi sekali lagi tok iki ceritanya, saya mendorong terjadinya proses perbaikan institusi Polri dengan segala macam cara, tentu dengan semangat bersama, dan saya berharap juga bahwa itu dilakukan oleh polisi, oleh institusi Polri benar-benar dan tidak hanya dalam rangka melakukan pencitraan, sehingga kami sebagai rakyat bawah, sebagai rakyat yang lemah, sebagai rakyat kecil tidak takut Pak, tidak takut. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan itu hanya sekedar kamuflase saja, lip service saja. Ya, itu laporkan kalau ada penyimpangan, tapi ketika sudah melapor kami kena undang-undang, kan gimana Bapak ya. Saya pribadi menyayangkan jangan sampai terjadi bahwa hari ini polisi sudah semakin maju dan berkembang, dan bahkan sudah mampu melakukan apa saja dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat ini. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh polisi. Itu fakta bahwa di level pusat sana hampir seluruh institusi negara ini di situ ada polisi, dan itu menunjukkan bahwa polisi semakin maju dan berkembang dan mampu melakukan pekerjaan apa saja, kecuali pekerjaannya sendiri dan tugasnya sendiri, tupoksinya sendiri yang masih harus lebih ditingkatkan. Hal ini jangan sampai terjadi ke depan, dan mudah-mudahan ke depan polisi semakin profesional. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.